Salam hormat saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Nugroho, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya IGD Ananda Pramana Putra mengambil tema sektor pertanian dalam tugas akhir Perekonomian Indonesia. Adapun sistematika dalam presentasi kali ini yaitu diawali dengan pendahuluan, selanjutnya mengenai perkembangan terkini dalam sektor pertanian, dilanjutkan dengan tantangan dalam sektor pertanian, lalu ada prospek sektor pertanian ke depannya, dan diakhiri dengan penutup. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang menyiratkan bahwa sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sebutan negara agraris tersebut bukanlah tanpa alasan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh penduduk dengan mayoritas yang tinggal di pedesaan, serta menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Pertanian juga merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun, produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya. Pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai sebuah aktivitas ekonomi, mata pencarian, dan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan. Sehingga sektor ini sebuah instrumen yang unik bagi pembangunan. Sebagai aktivitas ekonomi, pertanian dapat sebagai sumber pertumbuhan bagi perekonomian wilayah, penyedia investasi bagi sektor swasta, dan sebagai penggerak utama industri-industri yang terkait bidang pertanian. Manfaat pertanian adalah mendukung kedaulatan pangan dengan pertanian sumber utama pangan dalam suatu negara. Jika pertanian dalam sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya, maka negara akan mengimpor bahan pangan dari negara lain. Adapun dalam hal mengurangi pengangguran, dengan ini pertanian juga bermanfaat mengurangi pengangguran. Saat ini memang para pemuda di desa enggan untuk mengelola ladang atau kebun mereka dan lebih memilih menjadi pekerja yang diupah. Namun, pada dasarnya, jika mereka mau mengelola pertanian sendiri, maka pengangguran justru akan berkurang. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Artinya, pertanian adalah kegiatan dengan menjaga kualitas lingkungan. Terdapat rantai makanan yang selalu membuat ekologi dalam keadaan seimbang. Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, ada perkembangan terkini dalam sektor pertanian Indonesia. Dalam perkembangan terkini,
Terdapat 4 pokok bahasan yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Yang pertama, nilai dan pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian sempit. Yang kedua, tenaga kerja pertanian. Yang ketiga, nilai tukar petani dan nilai tukar usaha petani, serta yang keempat, neraca perdagangan pertanian. Pada rentang tahun 2015 sampai 2019, PDB pertanian sempit atas dasar harga berlaku menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, pada laju pertumbuhan PDB pertanian atas dasar harga konstan, secara umum mengalami kenaikan. Penurunan laju pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan berada pada titik 3,62%, dan pada tahun 2018 berada pada titik tertinggi yaitu 3,66%. Naik cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015, yang hanya tumbuh sebesar 3%. Nah, pada tahun 2019, penurunan laju pertumbuhan disebabkan oleh penurunan laju peningkatan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang PDB nasional yang cukup besar, meskipun peranannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non-pertanian yang relatif lebih cepat. Pada tahun 2015, sumbangan sektor pertanian sempit, subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan terhadap PDB nasional sebesar 10,27%. Pada tahun 2019, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB nasional menurun menjadi 9,41%. Nurunnya sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit menunjukkan adanya transformasi perekonomian nasional yang awalnya didominasi oleh hasil produk primer pertanian bergeser ke sektor lainnya. Tenaga kerja sektor pertanian sempit pada rentang tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami penurunan baik pada indikator tenaga kerja pertanian sempit maupun kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Pada tahun 2015 dan 2016, tenaga kerja pertanian berada pada titik tertinggi yaitu sebesar 35,27 juta orang. Tenaga kerja pertanian berada pada titik terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 31,87 juta orang. Walaupun demikian, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada tahun 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia masih dominan bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% pada tahun 2019 atau sebesar 31,87 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 133,56 juta orang. Nilai tukar petani atau NTP merupakan salah satu indikator relatif yang menunjukkan kemampuan petani dalam meningkatkan pendapatannya. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani
dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP juga bisa sebagai indikasi tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Pada tahun 2016, NTP mengalami peningkatan sebesar 0,5%, yaitu dari 101,54 pada tahun 2015 menjadi 101,59 pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,45% menjadi 101,14. Pada tahun 2019, NTP mengalami peningkatan sebesar 0,91% dibandingkan dengan tahun 2018. Selain NTP, terdapat nilai tukar usaha petani yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha pertanian berdasarkan pendapatan yang diterima dari kenaikan atau penurunan harga produksi pertanian yang dihasilkan dibandingkan dengan kenaikan atau penurunan harga barang atau jasa untuk proses produksi yang dibeli. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan pada tahun 2015 nilai tukar usaha petani hanya sebesar 107,44 dan secara signifikan meningkat hingga pada tahun 2019 dengan nilai tukar usaha petani sebesar 112,17. Hal ini menunjukkan bahwa daya tukar dari produk pertanian dengan biaya produksi mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. Neraca perdagangan sektor pertanian menunjukkan kondisi tren yang fluktuatif pada rentang tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015, surplus neraca perdagangan mencapai US dollar 13,55 miliar. Kemudian mengalami penurunan menjadi US dollar 10,79 miliar pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi US dollar 16,33 miliar pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan neraca perdagangan sektor pertanian menjadi US dollar 10,19 miliar. Seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Hal tersebut berlanjut sampai pada tahun 2019, di mana neraca perdagangan hanya surplus US dollar 8,59 miliar. Secara umum, subsektor perkebunan menjadi kontribusi utama surplus neraca perdagangan. Selanjutnya adalah bahasan mengenai tantangan dalam sektor pertanian. Terdapat 4 indikator dalam tantangan sektor pertanian. Yang pertama, disrupsi revolusi industri. Yang kedua, konversi lahan pertanian. Yang ketiga, ada perubahan iklim. Dan yang terakhir ada defisit neraca perdagangan pertanian. Tantangan dalam sektor pertanian yang pertama yaitu disrupsi revolusi industri.
Revolusi industri ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar. Salah satunya adalah berpindahnya minat profesi dari sektor pertanian menuju sektor industri. Akan tetapi, jika para pemangku kepentingan di sektor pertanian mampu mempersiapkan diri serta mampu memanfaatkan revolusi industri, tentu akan berdampak pada meningkatnya efisiensi dan daya saing pada industri pertanian. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian berdampak pada turunnya produksi pangan serta merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani, sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi, dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013, luas lahan baku sawah sebesar 7.750,999 juta hektar. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tajam menjadi 7.105,145 juta hektar. Selanjutnya kembali mengalami peningkatan sebesar 358,803 juta hektar pada tahun 2019 menjadi 7.463,948 juta hektar. Walaupun demikian, angka tersebut masih jauh di bawah tahun 2013. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi, baik secara fisik agroekologi, sumber daya pertanian, maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim berdampak pada perubahan siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian, dampak dari perubahan iklim adalah berkurangnya hasil pertanian, bergesernya pola tanam, dan eksplosi hama, sehingga hal ini berpengaruh pada kesejahteraan petani. Tantangan ke depannya dalam menyikapi dampak perubahan iklim adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan perakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi, dan adaptasi yang diperlukan. Perlunya membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola atau kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Di samping itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna
dan menciptakan varietas tanaman yang memiliki potensi emisi gas rumah kaca rendah, toleran kenaikan suhu terhadap kekeringan, banjir atau genangan, dan salinitas. Defisit neraca perdagangan pertanian. Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor, pertanian sejenis, serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non-tarif barrier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian baik di pasar domestik maupun ekspor. Neraca perdagangan pertanian Indonesia pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata US dollar 11,9 miliar per tahun. Subsektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian. Sementara perdagangan subsektor pertanian Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Kedepannya perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk, serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah, baik dalam skala nasional, yaitu antar daerah, maupun kerjasama regional atau antar negara. Adapun prospek sektor pertanian ke depannya melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi. Sumber daya pertanian yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Inovasi dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi sumber daya pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi, pembuatan varietas tanaman dan ternak unggul, teknologi pupuk, alat dan mesin pertanian, bioteknologi, nanoteknologi, serta aneka teknologi budidaya, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian yang telah tersedia. Meskipun aneka paket teknologi telah tersedia, namun belum semuanya dapat diadopsi petani karena berbagai kendala, misalnya seperti terbatasnya permodalan, lemahnya kelembagaan, skala usaha yang relatif kecil, terbatasnya keterampilan, dan belum meratanya kegiatan diseminasi teknologi di tingkat petani. Adapun rencana strategis Kementerian Pertanian, Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pangan pada periode tahun 2020 sampai 2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitik beratkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern, sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi.
Berdasarkan RPJM tahun 2020 sampai 2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemah visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas SDM pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan peranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan atau penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki SDM yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, serta mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerja sama dengan pihak lain. Pertanian modern dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri, sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi, serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai penutup, sektor pertanian merupakan instrumen penting dalam ketahanan pangan nasional dan penyerapan tenaga kerja. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun membuat kebutuhan akan pangan semakin tinggi, sehingga dibutuhkan sebuah tata cara dan inovasi dalam mengelola sektor pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, di mana pengelolaan sektor pertanian yang lebih efisien serta mampu mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan menggunakan inovasi dan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.